Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Supri Jadiliu dengan NIM J1B019080 dari kelas Manajemen R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yang merupakan tugas ke-12. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sifat pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya. Sesuai dengan saat terhutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPH harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPH harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Lanjut ke materi cara pelunasan pajak. Ada dua jenis, yaitu yang pertama mulai dari pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi pembayaran sendiri oleh wajib pajak, PPH pasal 25 untuk setiap masa pajak, pembayaran pajak melalui pemotongan atau pungutan pihak ketiga, orang pribadi maupun badan, baik swasta maupun pemerintah, berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang selama 1 tahun, selama tahun pajak. Yang kedua ada pelunasan pajak sesudah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan dua cara, yaitu membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terhutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terhutang tidak benar. Lanjut ke materi contoh soal dari pelunasan pajak. Berikut ada satu contoh, yaitu langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1,5 juta dengan peredaran bruto 52 miliar, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPH pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPH yang masih harus dibayar. Cara jawabnya 25% dikali 1,5 miliar, yaitu 375 juta, dan pelunasan pajak dalam tahun berjalannya dikurangi 120 juta. Jadi sisa pajak yang masih harus dibayar yaitu 255 juta. Lanjut ke jenis-jenis pembayaran pajak. Jenis-jenis pembayar pajak yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan ada 6. Yang pertama kita mulai dari PPH pasal 21. Yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 22. Yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang.
Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Lanjut, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, PPh pasal 23, yaitu mengatur pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lanjut ke PPh pasal 24, yaitu mengatur tentang penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atau atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25 yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri yang diatur dalam PPh pasal 25 dan melalui potongan atau pungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26, yaitu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di selanjutnya.